Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Al-Quratul Ainia. Saya merupakan guru sejarah di SMA Islam Sunan Bonang yang beralamatkan di Kedung Dowo, Arjasa, Situbondo. Saya merupakan mahasiswi PPG dalam jabatan kategori 2 di LPTK Universitas Jember dengan program studi pendidikan sejarah dengan nomor UKG 2019 00643848 dan nomor induk mahasiswa 230211105184. Hari ini pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 saya akan melaksanakan video praktik pembelajaran sebagai persyaratan ujian kinerja dengan model pembelajaran problem based learning dan materi Sumpah Pemuda sebagai penguatan jati diri keindonesiaan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Siapa ketua kelasnya? Saya Bu. Silakan dipimpin doa dulu. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa yang tidak masuk hari ini? Pagi. Pagi mana? Pagi. Pagi. Iya. Surat ya? Iya, Bu. Ya, semoga saja hari ini pada hari apa? Hari Selasa tanggal 13 Desember. Semoga doa kita diijabah, kami segera sembuh. Amin. Silakan cek kolomnya masing-masing. Apakah ada sampah yang ada di dalam kolom? Kalau sampahnya ada. Silakan dibuang. Bersih ya? Semuanya berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Buku Lampau. Semuanya hafal? Silahkan duduk kembali. Kita akan belajar tentang Sumpah Pemuda. Yang pertemuan yang lalu kita sudah belajar tentang Sumpah Pemuda, namun kaitannya dengan nilai dan makna. Sekarang Sumpah Pemudanya berkaitan dengan penguatan jati diri ke Indonesia. Semuanya? Siap. Keluarkan semua alat tulis, handphone, bukunya, semuanya keluarkan. Ada berapakah tujuan pembelajaran yang harus kita pelajari? 6. Ada 6. 6 apa 7? 6. Ada 6. Ada 6 ya. Yang pertama, melalui penayangan video. Setelah ini kita akan melihat video. Setelah melihat video, kita akan melakukan identifikasi masalah. Identifikasi masalah. Identifikasi masalah, nanti ada yang mengemukakan masalahnya masing-masing. Kemudian yang kedua, kita akan mencari akar masalahnya. Akar masalahnya apa yang akan kita pecahkan. Dan yang ketiga, kita akan mencari solusi. Solusinya diperoleh dari mana? Dari sumber belajar. Sumber belajarnya sudah Ibu kirim melalui link ya? Ya. Silakan nanti dicari ya. Kemudian yang keempat, kita akan presentasi. Oh iya, sebelum presentasi nanti kalian harus membuat video pembelajaran dengan judul Sumpah Pemuda sebagai penguatan jati diri keindonesiaan. Nanti akan Ibu bagi menjadi 4 kelompok. Siap? Siap. Dan yang terakhir
Coba dibacakan. Siapa Ina? Coba dibacakan ini apa? Peserta didik diharapkan memiliki karakter religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, Kolaboratif dan bertanggung jawab. iya. Dari beberapa karakter itu harus dimiliki kalian semua. Banyak karakternya. Bisa? Bisa lihat video lagi. Perhatikan baik-baik. Kita lihat gambar. Di situ ada 2 gambar. Tadi sudah lihat dulu. Nah, dari peristiwa-peristiwa yang sudah kalian tonton, bagaimana pendapatmu tentang kedua peristiwa itu? Ada yang bisa menjawab? Peristiwa pertama, ada satu orang pelajar yang menendang nenek renta dan ini menunjukkan kekerasan. Sedangkan peristiwa dalam gambar yaitu pelajar yang berprestasi dan mendapatkan hadiah atas jerih payahnya. Dari 2 peristiwa tersebut kita mengetahui yang harus ditiru dan tidak boleh dilakukan. Oke, silakan tepuk tangan dulu buat. Tadi Sofi sudah mendeskripsikan 2 peristiwa yang ditayangkan. Sekarang ada lagi enggak yang mau berpendapat? Saya Bu. Oke, silakan Bu. Seorang pemuda harusnya bisa membanggakan diri, keluarga dan masyarakat, Bu. Bukan malah mencoreng nama baiknya. Pemuda memiliki peran untuk memajukan negaranya, yaitu negara kita Indonesia. Iya, bagus sekali. Silakan tepuk tangan dulu buat Bu. Tanya sekarang. Apa ini? Coba lagi. Ya, yuk silakan. Ilmu dan adab manakah yang penting? Ilmu dan adab mana yang penting? Masa adab apa ilmu? Nah, kalau kita sudah memiliki adab, ilmu akan masuk. Adab itu yang diutamakan. Kalau kalimatnya kamu bagus, itu nanti ilmu tidak segan-segan dan masuk ke dalam otak kamu. Ilmunya kalian kalau sudah adabnya tinggi itu akan barokah. Ya, kalau sudah barokah itu akan diingat sepanjang masa. Di sini paham? Kalian sebagai pemuda harus ngapain? Harus mempunyai adab, harus memiliki adab. Pada dulu ya, harus ada satu. Tidak boleh seperti di video tadi. Antara kamu dengan yang berkaki 4 itu berbeda jadi adab. Apa yang berkaki 4? Kalau misalnya kamu tidak memiliki adab, berarti kamu sama dengan hewan. Ada sejarah, kamu akan memiliki sikap bijaksana, nasionalismenya kamu akan tumbuh. Rasa cinta kepada tanah air Indonesia akan tumbuh. Kemudian membuka wawasan, maksudnya kamu akan semakin luas dan berlatih berpikir kritis serta inspirasi menuju yang lebih baik. Kalau misalnya kamu melakukan kesalahan, apakah lantas kamu akan melakukan kesalahan kedua kali? Tidak. Kamu akan belajar dari masa lalu. Ibu akan membagikan LKPD-nya. Pemuda yang baik harus selalu belajar. Sudah mendapatkan LKPD semua? Sudah lengkap ya? Ada identitas, silakan diisi. Ya. Kemudian yang pertama di situ ada peserta didik secara individu mencari permasalahan dari video yang terdekat. Setelah ini akan ada video. Habis itu kalian cermati videonya. Kalian temukan masalah berupa pertanyaan mendasar, dituliskan ke LK 1.1. Sebagai insinyur, ketika kita harus membangun garis dasar. Dasar yang sudah ada, dan dasar yang belum ada, yang menjadi masalah. Sumpah Pemuda termasuk tonggak utama pergerakan kemerdekaan. Bagaimana pengaruhnya pada kehidupan para pemuda era kolonial? Silakan kerjakan. LK 1.1 itu kasih waktu maksimal 3 menit untuk mengerjakan. Ya, benar.
Kalau sudah mengerjakan identifikasi masalah, kemukakan pertanyaan mendasar dari masalah yang kalian temukan secara mandiri dan kritis. Angkat tangan. 1. Bagaimanakah peran perempuan di tahun sebelum dan sesudah tahun 1928? 2. Mengapa perempuan ikut andil dalam membela Indonesia dari kolonialisme? 3. Organisasi apa saja yang berpengaruh dan ikut andil untuk membangkitkan nasionalisme? Bagaimanakah perannya? Tadi Asfi sudah mendeskripsikan tentang masalah peran pemuda. Ya. Sekarang ada lagi Ibu Alisa. 1. Mengapa harus pemuda yang ikut andil dalam politik? 2. Bagaimana peran pemuda dalam membangkitkan jiwa nasionalisme melalui politik? 3. Bagaimanakah peran pemuda berpolitik dalam penguatan jati diri keindonesiaan? 1. Bagaimanakah peran Insinyur Soekarno dalam membangkitkan jiwa nasionalisme melalui bidang politik? 2. Mengapa partai politik di masa Sumpah Pemuda didirikan? 3. Bagaimanakah tujuan PNI dalam politik Indonesia dan bagaimana toleransinya terhadap nasionalisme? 1. Mengapa GAPI termasuk organisasi yang memberikan penguatan terhadap jati diri keindonesiaan? 2. Bagaimanakah tujuan dan peran GAPI dalam menasionalisasikan Indonesia? 3. Bagaimanakah kaitan GAPI dengan organisasi pemuda lainnya? Yang pertama kita akan membahas tentang politik untuk kesejahteraan dan kejayaan. Politik ini yang nomor 1. Nah ini kaitannya dengan perempuan. Pemuda yang berpolitik kita bahasnya organisasi yang didirikan oleh para pemuda. Kemudian nasionalisme, kalian cari salah satu organisasi yang kaitannya dengan nasionalisme dan revolusioner. Ada hasil, kalian akan dibagi menjadi 4 kelompok asli. Nama yang paling atas ini ketuanya, ya, ketuanya yang pimpin. 4 kelompok ini ibu bagi berdasarkan kemampuan yang kalian miliki. Ada yang ahli di bidang IT, ada yang ahli di dalam berbicara, ada yang ahli menjadi moderator. Ini semuanya berkumpul di sini. Semuanya berkumpul berdasarkan berahli ya masing-masing. Sekarang silakan berkumpul bersama kelompoknya. Selanjutnya kita buat materi atau kalian harus menemukan solusi-solusi, jawaban-jawaban dari pertanyaan yang kalian buat. Ada berapa pertanyaan yang harus dijawab? 3 pertanyaan. Harus harus ditemukan akar permasalahannya secara kritis dan kolaboratif. Analisislah akar masalah dan solusi melalui sumber belajar. Sumber belajarnya sudah Ibu kirim melalui link. Sudah, silahkan dilihat. Di situ ada media AR, VR, kemudian ada sumber-sumber belajar, buku-buku dari masa kolonialisme dan imperialisme, kolonialisme bangsa Eropa. Coba diperhatikan ya, Bu ini mau menampilkan medianya. Ini dia, coba diperhatikan anak-anak. Media VR, Museum Sumpah Pemuda. Baca selengkapnya, klik di sini. Yang sudah HP-nya di ini tentang Museum Sumpah Pemuda. Ada yang pernah ke sini? Tidak pernah. Ada yang sudah buka sumber belajar? Oh ini, Virgi sudah buka. Ini kayaknya di halaman terakhir. Halaman terakhir ada tentang perempuan. Enak kan? Tidak usah beli buku kalau langsung punya. Pemuda yang berpolitik ada di sini semua bukunya. Kemudian politik untuk kesejahteraan kejayaan di sini ada perempuannya, Putri Mardika. Baca di situ deh ya. Ada lagi yang sudah buka sumber belajarnya. Ini loading. Ini sudah lambat baju. Buku yang tadi. Iya.
Ini penimba kamu bahas apa? Pemuda kan ada 3 pertanyaan. Gimana caranya mencari akar masalah? Coba nomor 1 baca. Mengapa harus pemuda yang ikut andil dalam politik? Pemuda yang ini kritis. Bagaimana peran pemuda dalam membangkitkan jiwa nasionalisme melalui politik? Bagaimana peran pemuda berpolitik dalam menguatkan jati diri Indonesia? Nanti akar masalahnya sudah ketahuan. Akar masalahnya adalah tentang peran pemuda untuk membangun jati diri keindonesiaan. Masukkan di dalam videonya, cari materinya, presentasikan. Ya, itu caranya mencari akar permasalahan. Paham ya? Paham. Silakan lanjut. Ya, video yang sudah selesai silakan kirim ke WA-nya Ibu ya. Ya Bu. Kita akan menonton hasil produknya kelompok 1. Silakan dicermati.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1. Di sini kami akan mempresentasikan tentang peran perempuan dalam membangun jati diri keindonesiaan. Pertama-tama kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Purnamawati sebagai moderator sekaligus notulen. Di sebelah saya ada Virgi Junaidi sebagai pemateri pertama. Di sebelahnya ada Ahmad Junaidi sebagai pemateri kedua, dan di sebelah Ahmad Junaidi ada Komariatus Sakinah sebagai pemateri ketiga, dan di sebelah Komariatus ada Asfi Yuliana sebagai pemateri terakhir. Kepada pemateri pertama, waktu dan tempat kami persilahkan. Organisasi perempuan di masa lalu. Putri Mardika. Putri Mardika adalah sebuah organisasi perempuan yang bertujuan memberikan motivasi kepada perempuan Indonesia tentang pentingnya meningkatkan taraf hidup. Tujuan organisasi berdiri pada tahun 1912 di Jakarta ini. Diwujudkan melalui jalur pendidikan dalam kehidupan sosial. Organisasi Putri Mardika ditutup pada tahun 1920. Berkembangnya berbagai organ wanita tersebut mendorong pergerakan wanita untuk lebih berperan untuk meningkatkan kesejahteraan kaum perempuan. Wanita juga menggeram pendidikan juga semakin banyak. Dengan demikian wawasan mereka juga semakin berkembang. Selanjutnya kepada pemateri kedua kami persilahkan. 1. Latar belakang. Upaya memperdayakan perempuan dilakukan dengan bentuk organisasi. Organisasi wanita ini bahkan sudah berkembang sebelum tahun 1920. 2. Tujuan. Organisasi ini dibentuk untuk membantu dan membimbing pada gadis bumi putra saat menuntut ilmu dan berpendapat di depan umum. Selain itu, Putri Mardika juga bertujuan untuk memperbaiki kehidupan perempuan yang dikatakan sebagai manusia mulia. Kepada pemateri ketiga, organisasi perempuan di masa kini. Tuntunan kepada perempuan. Seiring perkembangan zaman dan kondisi yang makin kompleks, perempuan dituntut untuk bisa menjadi seseorang yang multitalent. Perempuan masa kini dituntut harus serba bisa dan serba bertalenta. Dan yang terakhir kepada pemateri terakhir. Tantangan bagi kita semua untuk mengubah segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dengan memberikan ruang gerak yang lebih luas, namun tetap memandang dan menempatkan kaum perempuan tetap dari sudut pandang sebagai perempuan tanpa harus mengubah jati diri perempuan itu sendiri. Apakah ada yang ingin bertanya? Bagaimanakah peran penting perempuan dalam membangun jiwa nasionalisme? Saya akan menjawab. Tonggak perjuangan perempuan ditandai dengan peristiwa bersatunya kaum perempuan dari 97 organisasi dalam Kongres Perempuan Indonesia 1 pada 22 Desember 1928 di Yogyakarta. Pertemuan tersebut bertujuan untuk menyuarakan hak dan cita-cita perempuan Indonesia. Perempuan memiliki peran penting dalam menentukan arah kehidupan bangsa, baik di masa lampau saat berjuang merebut kemerdekaan, maupun di masa kini dalam mengisi kemerdekaan serta pembangunan bangsa. Coba perhatikan anak-anak, kritik dan saran. Kritik dan sarannya untuk videonya sudah lihat semua tadi ya? Sudah. Videonya sudah bagus, cuma ada beberapa kata yang salah. Silakan direvisi. Dan untuk gambar-gambarnya juga sudah bagus. Untuk timer waktunya silakan diperpanjang ya. Kalau cuma 2 menit jadikan 5 menit lah ya materinya. Oke, terima kasih. Silahkan ditutup Mbak Moderator. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang peran pemuda berpolitik dalam penguatan jati diri keindonesiaan. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Muhammad Fadli sebagai moderator dan notulen. Di samping saya ada Anissa Febriana sebagai pemateri 1. Di sampingnya lagi ada Rodiatul Laili sebagai pemateri 2. Di sampingnya lagi ada Novelia Safitri sebagai pemateri ketiga. Kepada pemateri 1 dipersilahkan. Peran pemuda berpolitik. Politik adalah cara untuk menguatkan. Peran pemuda berpolitik. Politik adalah cara untuk menguatkan, mempersatukan, dan berjuang melunasi janji-janji kemerdekaan Republik Indonesia. Politik juga merupakan alat paling efektif untuk membuat sebuah perubahan dan kemajuan bagi negara. Kepada pemateri kedua dipersilakan. Cara pemuda berpolitik dalam penguatan jati diri keindonesiaan. 1. Refleksi sejarah. 2. Melalui upacara bendera. 3. Memperkenalkan berbagai keragaman budaya bangsa. 4. Melalui pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. 5. Melalui pengenalan tokoh sejarah. 6. Memakai dan mencintai produk hasil produksi dalam negeri. Kepada pemateri ketiga kami persilakan. Organisasi Kepemudaan Jong Java, Jong Ambon, dan Jong Batak. Apakah ada yang mau bertanya? Ada. Bagaimana peran pemuda dalam menguatkan jati diri keindonesiaan? Radikalisme. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari teman saya. Dalam penguatan jati diri keindonesiaan, kaum pemuda pada sekitar tahun 1931 mendirikan organisasi bernama Indonesia Pemuda. Organisasi ini merupakan gabungan dari organisasi kedaerahan seperti Jong Java, Jong Sumatera Ambon, dan gabungan Pemuda Indonesia. Pada awalnya, organisasi Indonesia Muda dilarang terlibat dalam politik. Hal tersebut mendorong anggota Indonesia Muda untuk mendirikan perkumpulan lain yang menginduk pada organisasi politik yang ada di Indonesia masa itu seperti Suluh Pemuda, Pemuda Muhammadiyah, Ansor NU, Perpri, dan lainnya. Dengan bergabungnya pemuda ke dalam organisasi politik, para pemuda mampu melakukan kegiatan politik dan menumbuhkan semangat nasionalisme sesuai dengan dinamika partai induknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang nasionalisme melalui Partai Nasional Indonesia. Latar belakang. Partai Nasional Indonesia lahir sebagai organisasi untuk mengekspresikan rasa nasionalisme Indonesia pada masa prakemerdekaan. Kemudian pada 7 Juli 1927, Soekarno membentuk sebuah gerakan yang dinamakan Persatuan Nasional Indonesia. Untuk teman-teman, adakah yang mau bertanya? Bagaimanakah sejarah terbentuknya PNI? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Ahmad Junaidi. PNI atau Partai Nasional Indonesia didirikan tanggal 4 Juli 1927. Partai ini bersifat revolusioner. Sebelumnya bernama Algemene Study Club. Soekarno memimpin partai ini hingga tahun 1929. Jumlah anggotanya yaitu 1.000 orang. Pada 20 Oktober 1928, organisasi ini ikut menyatakan ikrar tentang tanah air yang satu, berbangsa yang satu, yaitu Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Anggaran dasar GAPI menyebutkan bahwa GAPI mempunyai hak untuk menentukan diri sendiri, persatuan nasional, dan seluruh bangsa Indonesia dengan berdasarkan kerakyatan dalam paham politik, ekonomi, sosial, dan persatuan aksi seluruh pergerakan Indonesia. Baik, saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Yang sebelah sini berarti ini sebelah sini ya? Yang belakang itu hitam. Yang sebelah sini warnanya hijau, yang ya.
memijit badannya. Ini memijit kamu. Yuk baik anak-anak, sekarang waktunya evaluasi pembelajaran. Silakan dikerjakan soal-soal yang ada di kuisisnya masing-masing. Ya, Bu. Sudah dibuka? Sudah Bu. Kita mulai dari awal ya. Mulai. Coba lagi. Sudah selesai? Sudah. Yang 100. Saya. Kita hari ini akan melanjutkan dari evaluasi ke kesimpulan materi. Ya, Bu. Coba saya mau 4 orang atau siswa yang menyimpulkan materi apa yang sudah kita pelajari dari awal sampai akhir. Semuanya sesuai tujuan pembelajaran. Ayo. Perempuan juga ikut andil dalam mewujudkan nasionalisme bangsa Indonesia yang dijajah secara mental dan fisik oleh Belanda. Perempuan-perempuan Indonesia pada tahun 1912 tidak duduk manis di rumah, tetapi mereka sudah berkumpul menjadi satu kesatuan untuk membentuk organisasi pertama yang bernama Putri Mardika di Jakarta. Para pemuda Indonesia bangkit untuk menjunjung jiwa nasionalisme dengan mendirikan organisasi politik. Organisasi politik yang didirikan secara umum yaitu dari perkumpulan pelajar, perkumpulan Islam, pemuda Kristen, pemuda Katolik, dan organisasi pemuda lainnya. GAPI, Gabungan Politik Indonesia, dibentuk karena meningkatnya pengaruh fasisme. Indonesia harus berparlemen merupakan salah satu tujuan dari GAPI. Keputusan yang paling penting lainnya adalah penetapan bendera merah putih dan lagu Indonesia Raya sebagai lagu persatuan. Tadi kelompok 1 sudah menyimpulkan 2, 3, 4 sudah lengkap kesimpulannya sesuai dengan tujuan pembelajaran yang kita pelajari hari ini. Silakan sekarang ke refleksi pembelajaran. Buka media Mentimetersnya. Silakan diisi. Ayo sama Ibu, mari bersihkan. Anissa, ayo Bu. Ya, silakan. Media dan sumber belajar mudah diakses. Lagi. Pembelajaran sangat menyenangkan karena materi mudah dipahami. Iya. Pembelajaran mulai diakses, sumber belajar juga gampang. Ada lagi satu lagi? Silakan. Pembelajarannya sangat luar biasa. Kita dapat mendesain dan membuat video pembelajaran dengan aplikasi Canva. Kita dapat mengetahui organisasi-organisasi sebagai penguatan jati diri keindonesiaan. Refleksi pembelajaran sudah, kesimpulan materi sudah, evaluasi juga sudah, semuanya sudah selesai. Baiklah, silakan tugasnya siapa? Bu, Silakan ditunjuk. sebelum pelajaran yang diri, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.